169 Jakarta, CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan membuat kegiatan mengenai praobservasi bersama rekan saya, Ibu Nur Hajijah atau dipanggil dengan Ibu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Amel? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini saya akan mengadakan pra-coaching terhadap Bu Amel. Tapi sebelumnya silakan Bu Amel memperkenalkan diri, nama, kemudian mengajar kelas berapa. Oke, perkenalkan nama saya Nur Hajijah Amalia. Biasanya murid-murid memanggil saya dengan nama Bu Amel. Saya mengajar di kelas 7A dengan mata pelajaran prakarya. Oke, terima kasih Bu Amel. Hari ini kita akan coaching ya Bu Amel ya. Oke, siap. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan dan mungkin insya Allah pertanyaan ini akan kita gali untuk mengembangkan potensi dari mengajarnya Bu Amel. Oke, sekarang saya ingin ingin bertanya Bu Amel tentang harapan Bu Amel setelah kita mengadakan pra-observasi ini. Oke, harapannya tuh mungkin saya bisa bertukar atau berbagi gitu ya, sharing sama Miss Mia tentang bagaimana sih cara mengajar saya, apa sih yang saya hadapi selama proses belajar mengajar di kelas, karena sebetulnya ada beberapa kendala gitu yang saya hadapi dan mungkin itu bisa jadi bahan pembicaraan kita. Baik Bu Amel, insya Allah hari ini kegiatan kita adalah sharing ya. Ya. Kemudian yang kira-kira kegiatan kita kan selanjutnya akan mengadakan coaching. Kemudian materi apa yang ingin Bu Amel bersama kita coaching gitu, kegiatan coachingnya? Kalau untuk materi pembahasannya nanti itu di kelas kita tuh akan membahas tentang apa sih kerajinan khususnya di pelajaran prakarya itu ya, apa sih kerajinan dari bahan alam lunak buatan gitu. Sementara anak-anak kan taunya itu bahan alam bahan alam gitu. Nah itu mungkin nanti di saat pembelajaran itu akan saya jelaskan itu ke anak-anak. Oke, baik. Berarti materinya tentang kerajinan bahan alam buatan. Alam buatan. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya dalam materi itu apa Bu? Oke, jadi tujuan pembelajarannya itu anak diharapkan bisa mengenal apa saja sih bahan-bahan alam lunak buatan yang bisa dibuat untuk kerajinan gitu. Karena sebelumnya itu anak itu taunya bahan alam itu dari alam bukan buatan gitu. Nah nanti di materi yang akan dijelaskan atau dipelajari itu yang tentang alam buatannya. Jadi bahan alam buatan. Oke, berarti tadi kelas 7 ya? Kelas 7 ya, kelas 7A. Kemudian teknik atau metode apa yang Bu Amel akan lakukan dalam kelas? Oke, nanti itu di dalam kelas metodenya adalah PBL ya atau Project Based Learning. Nanti di situ saya akan memberikan materi pertama di materi pengenalan dulu, pengenalan bahan-bahannya sampai nanti anak akan membuatnya sama-sama dengan saya. Gitu. Oke, kira-kira ya Bu Amel sudah menskenariokan untuk tahapan kegiatan awal, gambarannya seperti apa, kegiatan inti seperti apa, kegiatan akhir seperti apa. Oke, ini untuk di satu pertemuan atau dalam satu pertemuan? Dalam satu pertemuan. Kalau untuk di pertemuan awalnya itu nanti saya rencananya akan membuat tampilan berupa video mungkin ya. Nanti saya akan memberikan kepada anak-anak disajikan tentang bahan apa saja, kerajinan dari bahan alam buatan itu. Nanti saya meminta anak untuk menyebutkan kira-kira bahan apa sih yang dipergunakan pada kerajinan ini. Oke, baik. Terus kegiatan intinya? Kegiatan intinya nanti saya akan memberikan LKPD terhadap siswa tentang apa sih yang sudah kalian lihat, informasi apa yang sudah kalian dapat. Nanti peserta didik itu akan menuliskan apa yang sudah dilihatnya, apa yang sudah diamati, lalu dituliskan ke dalam LKPD tersebut.
Oke, gitu. sepertinya menarik ya. Kemudian di kegiatan akhir Di kegiatan di kegiatan akhir nanti mungkin saya akan refleksi, Iya. akan memberikan refleksi ke anak-anak, menanyakan bagaimana pengajaran saya, apakah menyenangkan atau tidak, terus Iya. tentang materinya juga nanti akan saya refleksikan kepada anak-anak, apakah anak memahami atau ada yang kurang atau tidak, supaya untuk evaluasi ke depannya. Baik, tadi Bu Amel mengatakan bahwa teknik atau metodenya adalah PBL, Ah. Project Based Learning. Mengapa dipilih PBL, Bu Amel? Karena mungkin itu salah satu metode mengajar yang mungkin sekarang tuh lebih menarik ya dibandingkan hanya menulis gitu. Nah, Iya. kalau misalnya anak menghasilkan karya sesuatu itu mungkin anak lebih merasa lebih tertantang ya Iya, betul. untuk ternyata bahan ini tidak hanya tahu bahannya saja, tapi bahan ini itu ternyata memang bisa dibuat suatu kerajinan gitu. Iya. Tidak hanya tahu teorinya saja tapi Jadi prakteknya langsung, gitu. Bagus Bu Amel, sepertinya PBL memang saat ini tuh lagi ngetren Betul, banget ya, ya. Project Based Learning. Kemudian untuk LKPD-nya, Oke. LKPD jenis apa yang Bu Amel pakai? Kalau LKPD-nya nanti saya sih kalau untuk sementara waktu masih hanya di paper ya, tapi nanti mungkin kedepannya mau membuat sesuatu yang agak lebih menarik untuk siswa gitu. Eh, Kemudian ini saya ingin bertanya, ketika akan coaching itu Bu Amel akan mempersiapkan apa saja? Materialnya dan bahannya. Oke, persiapannya paling nanti yang akan saya siapkan itu ada perangkat pembelajarannya, terus media dan bahan apa saja yang nanti akan dipakai. Kalau untuk siswanya? Untuk siswanya nanti akan dikondisikan nanti siswanya nanti saya akan beritahu dulu bahwa kita nanti akan alat dan bahan apa yang akan alat dibawa. dan bahan apa saja yang harus dipersiapkan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu Amel nih. Di kelas Bu Amel nih yang akan kita coaching itu sebenarnya kondisinya seperti apa? Dan permasalahan seperti apa sih? Oke, jadi kondisinya tuh di kelas 7 itu cukup beragam ya, karena banyak karakteristik anak-anak yang berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya tuh ada saat dimana saya itu terkadang mengajar itu sulit untuk mengembalikan konsentrasi anak. Ketika misalnya di kegiatan awal anak masih memperhatikan saya, tapi ketika di pertengahan atau di kegiatan inti itu anak tuh seringkali terdistraksi dengan lingkungannya. Ya betul. Jadi seketika konsentrasinya tuh buyar gitu ya. Jadi kayak saya harus menggiring anak untuk yuk konsentrasi lagi. Mudah ya. Dan itu memang menurut saya itu sebuah kesulitan ya, tantangan betul, apalagi dengan berbagai macam karakteristik anak gitu. Nah mungkin itu sebenarnya jadi kayak masalah juga sebenarnya buat saya gitu, Miss. Makanya di sini kayak saya butuh sharing tentang ini gitu. Insya Allah kita akan diskusi bersama ya. Oke. Mungkin itu sih, Miss. Itu kira-kira Bu Amel menurut distrak itu akibat pengaruh apa? Lingkungan itu yang sering terjadi itu terkadang dari teman satu kelas. Ya betul, teman dari satu kelas. Terkadang ada beberapa anak itu yang bercanda sehingga mengganggu konsentrasi yang lainnya gitu. Kan jadi kita harus tetap mengkondisikan kelas supaya kondusif ya. Tidak hanya menenangkan yang bercanda saja, tapi kan kita juga harus menenangkan yang anak terganggu konsentrasinya nih. Seperti apa nih saya harus membangun? Karena terkadang moodnya justru malah jadi turun ya, jadi dia konsentrasi tiba-tiba dengar temannya yang berisik gitu kan, malah bahkan ada yang mau ikutan jadinya kan. Nah makanya jadi saya tuh kayak harus lebih berusaha gimana sih caranya saya nanti mengembalikan motivasi atau konsentrasi anak gitu. Jadi itu harapan Bu Amel supaya di kelas itu anak-anak jadi tertarik dengan pembelajaran Bu Amel, tidak mudah hilang konsentrasi. Betul ya, tetap fokus walaupun ya ada terdistraksi dikit, tapi tetaplah perhatiannya tetap ke saya atau tetap kepada pelajaran gitu. Dan itu harapan itu Ibu Amel harapkan selama pembelajaran sampai akhir. Ketika misalnya di awal itu mungkin kan saya memberikan pengenalan
lewat video pasti anak-anak tertarik Iya, ya. Nah, tapi kan ketika misalnya nanti saya berikan LKPD atau apa, itu kan anak-anak Sudah pasti mulai. sudah mulai harusnya Iya. fokus terhadap pekerjaannya. Tapi ketika ada temannya yang mengganggu, yang mendistrak, ya otomatis kan saya harus mengembalikan konsentrasi belajar lagi sama-sama ya, Oke. supaya anak-anak tuh ya memang tetap fokus dengan tugasnya gitu. Oke, baik. Sepertinya berarti Bu Amel ingin anak-anak itu tetap fokus pada pembelajaran sampai akhir. Iya, ya? betul. Eh, baik, kemudian terkait rencana permasalahan Bu Amel nih, rencana Bu Amel apa sih? Oke, rencananya saya tuh ingin memberikan apa ya, media pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa tuh merasa oh pelajarannya itu tidak membosankan ya, atau seperti kayak belajar sambil bermain gitu. Mungkin itu bisa memfasilitasi anak-anak yang apa namanya ingin bermain sebenarnya nih gitu. Misal kayak dia kan ngobrol Bermain pasti sambil ada belajar. butuh ya, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Iya. Mungkin si anak pengen main, tapi saya suruh belajar gitu kan. Nah, makanya mungkin dengan itu ya saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu ya dengan cara bermain sambil belajar Itu gitu. melalui metode Nanti itu Kira-kira. nanti saya akan menggunakan media interaktif mungkin ya. Interaktif. Nanti mungkin entah media online, bisa dari Kahoot atau puzzle maker. Nanti saya buat Iya. puzzle di kelas supaya nanti anak-anak tetap fokus tapi belajar serasa bermain gitu. Tadi berarti tidak serius tapi nyantai. Iya, ya? betul. Belajar tanpa santai. Iya, tetap tanpa- tapi kompetensinya kita tercapai. tercapai betul. Kompetensinya tercapai. Hanya caranya aja yang lebih santai kan. Lebih santai. Kemudian tapi pembelajaran juga tetap Betul, berjalan tetap dengan baik. berlanjut. Oke, berarti yang akan Bu Amer rencanakan adalah mengadakan Pembelajaran yang lebih- menyenangkan ya. dengan menggunakan Media yang lebih interaktif. Itu Betul, rencananya. ya. Kemudian jika dalam suatu kondisi ada anak yang terkendala, apa yang akan Bu Amer lakukan? Ketika misalnya ada anak yang terkendala dalam kegiatan belajar tersebut, yang pertama sih saya ingin apa namanya memanfaatkan tentang tutor sebaya dulu. Nah, betul. Ya, jadi saya akan mengajak anak tersebut untuk yuk coba kamu tanya sama teman kamu Iya. seperti apa sih caranya, bagaimana sih caranya. Ketika misalnya temannya memang tidak tahu juga, mungkin nanti di situ saya akan membantu untuk mendampingi gimana sih caranya supaya apa sih pembelajaran itu tetap berlanjut, tetap berjalan. Jadi dengan begitu anak tidak merasa ditinggalkan. Iya, gitu. tidak merasa diasingkan. ya, Betul, nggak bisa. tidak merasa diasingkan. Jadi walaupun pembelajarannya bermain, ketika ada anak terkendala ya dia akan tetap bermain, mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Nah, ketika ada pembelajaran seperti itu, pembelajaran di kelas yang menyenangkan, keterampilan apa yang ingin Ibu Amel raih atau ingin Ibu Amel dapatkan dari anak? Oke, kalau untuk keterampilan mungkin percaya diri itu termasuk keterampilan Iya, karena pribadi. tidak mudah untuk apa namanya anak itu Membangun. mau membangun atau menunjuk dirinya sendiri bahwa saya itu bisa Iya. gitu. Jadi mungkin di situ saya akan apa namanya mengajak siswa untuk yuk kalian tuh Berani bisa bicara, ya, berani berani berbicara, berani maju ke depan. Mungkin itu sebuah proses ya, Iya. karena tidak semua anak itu kan apa namanya berani. Tapi di situ saya ingin apa namanya memunculkan keterampilan tersebut ya, mulai dari dia berani menunjuk tangannya, dia berani menyebutkan apa gitu. Karena ketika misalnya puzzle maker saya memberikan sepotong kalimat tentang bahannya terbuat dari bla 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 gitu, nanti anak apa ya berpikir kan, itu dia ada berpikir kritis apa ya, dia harus membayangkan oh bahan ini tuh terbuat misalnya bahan ini tuh elastis tapi dia buatan apa ya gitu kan. Nanti mungkin mereka tuh akan ya belajar berlomba-lomba untuk berani. menjawab gitu kan, menyebutkan walaupun salah itu ya itu kan proses ya, itu proses dari belajar gitu. Benar sekali, itu kan proses dari belajar. Makanya jadi itu keterampilannya yang akan ditumbuhkan nanti sih, kurang lebih seperti itu. Baik, terus pertanyaan selanjutnya tentang kira-kira dari kegiatan kegiatan awal, inti dan akhir, itu potensi yang ada dalam Bu Amel, apa yang ingin Bu Amel kembangkan?
Kalau dari diri saya sendiri, oke, dari diri saya sendiri sih mungkin saya akan ingin lebih terbuka dengan teknologi ya, Bis ya. Karena kan pembelajaran di era sekarang itu udah bukan pembelajaran yang harus ceramah panjang lebar dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Makanya saya tuh ingin mengembangkan diri di teknologi. Apa sih teknologi sekarang yang lagi tren atau lagi diminati sama siswa zaman sekarang gitu, supaya nanti di pembelajaran saya di berikutnya pun saya bisa menerapkan itu, supaya murid yang saya ajarkan itu juga tidak bosan, tidak melulu kertas gitu. Jadi kan kita mencoba untuk paperless ya. Yes, betul, kita harus mengurangi itu juga sambil pembelajaran juga interaktif ke anak. Iya betul, sekalian saya mengajarkan ke anak, saya pun juga harus belajar gitu. Kemudian terkait kompetensi itu Bu Amel, usaha Bu Amel untuk meningkatkan bagaimana? Nah, usahanya kalau dari saya sendiri, sementara ini saya tuh sering melihat video-video ya. Saya sering melihat video. Kadang tuh di aplikasi TikTok gitu ya. Itu tuh kadang suka ada tutorial betul. Tutorial bagaimana sih cara membuat LKPD yang menarik, bagaimana sih cara membuat media pembelajaran yang interaktif dengan siswa gitu. Nah, itu nanti dari situ biasanya saya nanti search di Google, lalu saya lihat videonya di YouTube, dan saya kadang suka trial sendiri, mencoba-coba gitu kan. Saya mencoba-coba, kadang ya 1-2 kali mungkin di siswa merasa agak bingung ya gitu. Tapi ketika sudah terbiasa, siswa tuh biasanya akan suka menagih gitu ya, menagih. Coba Bu, lagi gitu. Bu coba yang seperti kemarin, coba seperti yang kemarin gitu. Mungkin itu. Kemudian setelah melakukan pembelajaran itu, komitmen apa yang ada dalam dirinya Bu Amel? Oke, mungkin komitmen saya tuh mungkin saya harus bisa menjadi guru yang lebih kreatif, guru yang menyenangkan, guru yang bisa mengajak muridnya belajar sambil bermain, dan guru yang bisa menjadi sahabat muridnya. Keren gitu banget. Itu harapan, semoga bisa terwujud ya Miss ya. Semoga semua juga guru-guru yang baru ini, guru-guru yang sekarang ini yang masih muda-muda juga seperti itu ya. Kreatifnya sama kayak Bu Amel, usaha ingin belajarnya sama kayak Bu Amel, semangatnya. Baik Bu Amel, kemudian kita kan akan mengadakan coaching ya. Saya akan mengamati apakah pembelajaran Bu Amel yang ingin Bu Amel inginkan, yaitu pembelajaran yang interaktif, itu akan terwujud dalam pembelajaran Bu Amel. Saya ingin kira-kira ingin membicarakan tentang rencana saya melakukan coaching di kelas Bu Amel. Kira-kira tanggal berapa, waktunya, kemudian di kelas berapa? Oh gitu. Oke, kan ini sudah masuk ke semester berikutnya ya Miss ya. Oke, mungkin nanti akan diadakan lagi, atau Mia bisa melihat saya mengajar itu di tanggal 3 ya, mungkin hari kedua setelah KBM semester 2 itu di hari Rabu ya, itu nanti saya ada mengajar di kelas 7A. Di kelas 7A ya, baik. Kesepakatan kita adalah tanggal 3 Januari hari Rabu di kelas 7A dengan materi materinya adalah kerajinan alami buatan. Ya, kerajinan bahan alam buatan. Kerajinan bahan alami buatan. Oke, mudah-mudahan nanti di tanggal 3 Januari di kelas 7A Bu Amel sehat-sehat selalu ya. Amin, sama Miss Mia juga sehat. Supaya bisa lihat saya. Saya malah senang sekali kalau ada anak muda sudah semangatnya luar biasa ya Bu Amel. Insyaallah. Kemudian apa sih hari ini kita sudah melakukan per-coaching, kemudian kira-kira kesimpulannya apa sih yang Bu Amel dapetin ketika saya tanya jawab seperti ini? Kesimpulannya tuh saya jadi bisa lebih mengenal apa sih kemampuan saya selama ini mengajar gitu ya Miss ya. Apa sih kira-kira yang kurangnya, saya tuh masih banyak kurangnya gitu, sehingga saya tuh harus sharing tentang ini gitu. Saya harus bisa menggali apa sih yang seharusnya saya lakukan terhadap murid-murid gitu. Apa sih yang harusnya saya lakukan ketika saya mengajar gitu kan.
karena memang terkadang ini tuh jadi kendala tersendiri buat saya gitu ya, tantangan tersendiri. Tapi ketika misalnya Miss Mia melakukan pra-coaching itu, saya jadi bisa apa namanya sharing ya, menggali potensi yang ada betul, dalam diri, kemudian menggali, sharing betul, supaya pembelajarannya tetap ya berpusat pada tetap peserta berpusat pada didik, peserta didik, tidak membuat peserta didik bete. iya betul, justru malah jadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan. Itu tujuan Kulmar ya. Betul betul. Oke, Bu Amel, apakah ada yang ingin disampaikan lagi di kegiatan kita di pra coaching ini sebelum kita masuk ke coaching? Nah, cukup sih, nanti mohon doanya aja, semoga nanti anak-anak itu kan baru hari kedua masuk sekolah, semoga nanti semangatnya anak-anak sama dengan semangat saya gitu. Amin. Amin amin. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Oke, amin. Baik, itu saja. Terima kasih Ya. atas kesempatan dan waktunya Bu Amel. Sebelumnya, mudah-mudahan apa yang diinginkan Bu Amel terwujud dan tercapai. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi